Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita bertemu di kelas ini. Saya akan perkenalkan diri sebagai dosen pengampu di mata kuliah pengantar manajemen. Nama saya Rahmat Dimas Sundawa. Saya telah menyelesaikan studi S1 saya di Fakultas Ekonomi Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta di tahun 2015. Kemudian S2 saya melanjutkan studi di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi, lulus tahun 2018. Domisili saya di daerah Utan Gayo Utara, Matraman. Ya, itu sekilas tentang perkenalan saya. Hari ini saya diamanahkan oleh program studi Manajemen Fakultas Ekonomi untuk mengampu mata kuliah pengantar manajemen dengan bobot SKS 3. Ya, ini semua teman-teman sekalian semester 1 ya. Semester 1 di kelas reguler. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan tentunya saya akan menyampaikan tentang kontrak perkuliahan. Ya, kontrak kuliahan untuk mengampu mata kuliah pengantar manajemen. Nah, capaian pembelajaran yang akan kita capai itu paling tidak ada 6 hal. Yang pertama, di mana teman-teman itu akan ditargetkan untuk bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menguasai teori dan konsep dasar manajemen umum serta fungsi-fungsi manajemen, baik perencanaan, pengorganisasian, pengarahan sampai kepada pengendalian. Yang ketiga adalah menguasai konsep manajemen fungsional yang meliputi manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasi. Yang keempat ialah mampu menunjukkan kinerja mandiri, melakukan pengaturan diri, bermutu dan terukur. Yang kelima adalah teman-teman akan mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah organisasi ataupun bisnis dengan pendekatan manajerial dan berbasis kepada data. Dan yang keenam adalah mampu merancang dan mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi manajemen di bidang fungsional, baik itu bidang manajemen pemasaran, keuangan, SDM, dan operasi. Inilah capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh kalian sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar manajemen. Di mana mata kuliah kita akan kita tempuh selama 16 tatap muka. Ya, ada terdiri dari 2 kali ujian. Ujian itu ujian tengah semester dan ujian akhir. Ujian tengah semester akan kita laksanakan di pertemuan yang ke-8. Dan ujian tengah akhir semester akan kita lakukan di pertemuan yang ke-16. Ya, dimana inilah kontrak perkuliahan yang akan kita laksanakan. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian manajemen dan ruang lingkupnya. Kedua dan selanjutnya bisa dilihat di slide mulai dari sejarah dan evaluasi ilmu manajemen. Ketiga, fungsi-fungsi dari manajemen, berbicara tentang perencanaan dan sasaran, organisasi dan pengorganisasian, penyusunan sumber daya manajemen, menggerakkan dan mengendalikan, pengawasan, kepemimpinan manajemen, kemudian motivasi, komunikasi dalam manajemen, pengambilan keputusan, manajemen strategi hingga kepada manajemen perubahan. Inilah yang akan kita bahas selama 1 semester. Ya, bisa dipahami semua di sini? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, inilah yang akan kita bahas. Kita berjumpa di kelas ini dalam rangka perkuliahan untuk mata kuliah pengantar manajemen. Maka dari itu kita awali kegiatan kuliah kita dengan bermunajah, berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, kita akan masuk kepada materi perkuliahan tentang manajemen dan ruang lingkupnya. Sebelum saya masuk kepada materi inti, saya akan sampaikan dulu kepada kalian bahwa mata kuliah ini ya diharapkan ya
atau materi yang saya bawakan hari ini diharapkan akan bisa mencapai terhadap kemampuan memahami dan menguasai tentang ilmu manajemen dan ruang lingkupnya, ya, di mana harapan secara terperinci itu setelah kalian memahami tentang materi manajemen dan ruang lingkupnya, ya, dengan berbagai macam metode yang saya ajarkan, kalian bisa paham dengan benar, dengan baik dan benar dan tepat. Ya, itu harapan dari capaian pembelajaran yang akan saya bawakan. Di mana pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi ini yang pertama mulai dari pengertian manajemen, fungsi manajemen, tingkatan manajemen, keterampilan manajemen hingga bidang-bidang manajemen. Jadi ini overview ya, outline yang akan kita bahas dalam satu sesi di perkuliahan yang ini. Oke, sebelum saya masuk, apakah ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Oke, kita coba brainstorming dulu. Karena masih pagi, ya tentunya kesemangatan kita kuliah itu juga harus disertai dengan semangat yang menggebu-gebu agar bisa terserap dengan baik. Coba kita berdiri dulu. Nah, oke, kalau saya teriakkan kata semangat, teman-teman dengan mengepalkan tangan bilang pagi. Kalau saya bilang pemimpin, teman-teman tunjuk diri saya. Oke, bisa? Semangat! Pagi. Pemimpin! Saya. Sekali lagi, semangat! Pagi. Pemimpin! Tepuk tangan untuk kita semua. Saya mau absen dulu kepada teman-teman sekalian yang hadir di sini ada berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada sekitar 12 ya, saya absen. Nurinaya? Nadia Zulfa? Zakia Safitri? Siti Lesi Lawang? Afra Kaila? Aksa? Fatsal? Ada. Sahrul Sidik? Dafa? Samsul? Anatiasari? Ai Jamila? Oke, hadir. Satu tadi tidak hadir ya. Baik, ya. Kita lanjut. Ini materi kita tentang peta konsepnya. Kita akan belajar berkaitan dengan sumber daya, aktivitas, dan organisasi. Nah, kita masuk kepada definisi. Ya, beberapa tokoh mendefinisikan manajemen itu. Saya telah lakukan penyederhanaan agar mudah dipahami oleh teman-teman sekalian bahwa paling tidak manajemen itu ada 3 hal. Dikatakan manajemen itu sebagai ilmu. Manajemen juga dikatakan sebagai seni. Dan manajemen juga dikatakan sebagai proses. Siapa mengatakan? Ya, George Terry mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni. Kemudian Henry Fayol mengatakan manajemen adalah proses. Diperkuat lagi oleh Gulick mengatakan manajemen adalah ilmu. Dan beberapa pakar yang termasuk terkenal di dalamnya, ada Taylor, Mary Parker yang mengatakan adalah manajemen seni. Apa yang membedakan? Sesungguhnya semuanya hampir sama. Kalau bicara masalah ilmu, manajemen adalah ilmu, bahwa sesuatu yang dilakukan di dalam sebuah organisasi yang tujuannya untuk mencapai satu tujuan, itu bisa dilakukan dengan seni, dengan kreativitas, dengan kemampuan seorang manajer di dalamnya. Kalau itu ya dengan ilmu dan seni. Sebagai proses, ilmu manajemen sebagai proses adalah ada beberapa tahapan yang dilakukan di dalam sebuah manajemen agar manajemen itu bisa berjalan. Tentunya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ya, prosesnya apa aja? Mulai dari yang dikenal adalah proses perencanaan, proses pengorganisasian, accounting, dan proses controlling. Itulah yang ada di beberapa definisi menurut para pakar. Nah, secara sederhana kemudian disimpulkan ya bahwa manajemen itu adalah proses dalam melakukan aktivitas-aktivitas mulai dari perencanaan, pengorganisasian, menyusun sumber daya, ya, menggerakkan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi, ya, serta pengendalian melalui
pengetahuan ataupun keahlian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang digarisbawahi adalah efektif dan efisien. Jadi manajemen yang berhasil adalah sesuatu yang mampu dikelola secara efektif dan efisien. Apa yang dikelola? Sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Siapa yang menggerakkan? Leader, ada manajer dan sebagainya. Secara sederhana diartikan sebagai ini. Nah, di dalam manajemen itu ada unsur-unsur di dalamnya. Unsur yang pertama ada aktivitas. Unsur yang kedua ada sumber daya. Ya, ada sumber daya dan yang ketiga ada organisasi. Jadi 3 hal unsur di dalam sebuah manajemen: aktivitas, sumber daya, dan organisasi. Kita bedah satu-satu. Mulai dari aktivitas. Ya, menurut pengertian manajemen menurut aktivitas, unsur aktivitas, menurut beberapa pakar ya, yang kemudian bisa kalian baca di depan, yang pertama adalah keahlian aktivitas atau keahlian untuk memanfaatkan sumber daya manajemen untuk melaksanakan, mengatur dan memanfaatkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. George Terry mengatakan keahlian untuk memanfaatkan orang yang memiliki ilmu untuk memanfaatkan sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan. Gulick juga menyampaikan bahwa kemampuan melalui ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan organisasi. James ya mengatakan juga proses membuat perencanaan organisasi, memimpin, mengendalikan dan berbagai usaha lainnya menggunakan sumber daya dan sasaran. Inti dari semua yang saya jelaskan bahwa pengertian manajemen pada unsur aktivitas adalah aktivitas dalam rangka dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya guna untuk mencapai tujuan daripada organisasi. Tujuannya harus tercapai secara efektif dan efisien. Itulah secara sederhana, ya. Kemudian yang kedua, pengertian manajemen menurut organisasi, unsur di organisasi, ya. Bahwa manajemen itu bisa dijalankan apabila ada organisasinya. Karena organisasi adalah objek utama yang dikelola oleh si manajemen itu, oleh sistem manajemen. Ya. Definisi organisasi secara sederhana diartikan sebagai wadah orang yang berkumpul untuk menjalankan aktivitasnya. Setuju gak di kelas ini disebut sebagai organisasi? Kenapa? Alasannya apa? Ada unsur organisasi. Ya, sekarang kita masuk kepada pengertian manajemen terhadap unsur sumber daya. Jadi tadi saya katakan bahwa manajemen itu adalah satu sistem ya yang dapat mengatur mengelola organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, hal itu bisa berjalan apabila terdapat sumber daya yang kita kenal dengan namanya 6M. Ya, M yang pertama adalah apa? Adalah SDM, orangnya. Yang kedua, money, ya, modalnya, money atau modal. Bagaimanapun harus ada unsur modalnya dalam menunjang operasional. Yang ketiga, material. Material itu apa? Bahan baku ya, yang kemudian bisa diproduksi kalau misalnya dia perusahaan manufaktur dan sebagainya. Yang berapa? Empat. Metode. Metode itu cara bagaimana dia bisa mencapai satu tujuan, berupa program kerja, gitu kan. Makanya dalam organisasi itu ada namanya perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka pendek. Itu masuk kepada metode dalam penyusunannya. Yang kelima, mesin, mesin. Jadi alat-alat yang kemudian ikut serta di zaman keteknologian ini berupa IP, gitu kan, sistem informasi yang sistem kepada satu cloud dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pasarnya, sesuai dengan pasarnya. Jadi kalau kita mau masuk usaha, kalau nggak ada marketnya, cuma misalkan kita jual jas hujan di musim panas, kan nggak sesuai. Jual es cendol jam 9 malam, kan nggak sesuai. Jadi marketnya harus pas. Nah, ini 6M yang menjadi sumber daya
yang paling diunggulkan di dalam satu manajemen yang menjadi satu perhatian sekali adalah di dalam dua hal, man dan management. Ya, dua hal yang menjadi sumber daya paling utama untuk bisa menggerakkan organisasi ini bisa berjalan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ya. Nah, kemudian tadi di awal saya katakan bahwa manajemen adalah proses. Prosesnya apa saja sih? Yang paling tidak ada 5 hal. Yang pertama adalah perencanaan atau bahasa Inggrisnya planning. Planning itu adalah kegiatan kita menetapkan tujuan, menyusun visi, menyusun misi dan sebagainya. Ya, itu dilakukan di awal. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan, mengorganize itu adalah pelimpahan wewenang, membagi tugas. Tadi yang direncanakan, kemudian diorganize siapa yang mengerjakan apa, kan? Apa dikerjakan oleh siapa, itu diorganize. Kemudian yang ketiga, penyusunan sumber daya, pengelompokan. Makanya di manajemen perusahaan itu ada bagian finance, ada bagian marketing, ada bagian penjualan, ada bagian misalkan bagian produksi dan sebagainya. Itu adalah sebuah organisasi di dalam sebuah perusahaan yang memang profesional. Yang keempat, dalam menggerakkan bagaimana sih semua yang telah direncanakan di awal bisa berjalan dengan baik, ya. Bisa terencana, bisa berjalan sesuai dengan rencana, digerakkan, action melalui program-program yang telah direncanakan tadi. Dan terpenting yang karena sudah penting adalah pengawasan. Semua itu bisa berjalan apabila dikontrol, diawasi. Mulai dari proses perencanaan, dalam proses dia berjalan hingga di akhir sebagai bentuk evaluasi. Nah, inilah proses yang secara rutinitas di dalam sebuah manajemen. Dan ini mutlak harus dilakukan. Sesuatu harus direncanakan, ya, agar bisa terimplementasikan. Dan apa yang terimplementasikan harus bisa dikontrol dalam rangka evaluasi program yang berkelanjutan dan sebagainya. Selanjutnya adalah tingkatan manajemen. Jadi sumber daya manajemen yang tadi dijelaskan terkait dengan 6M, man, money, material dan sebagainya, itu dikendalikan oleh siapa? Oleh teori piramida. Apa saja? Yang pertama adalah top manage. Siapa dia? Apa yang dia lakukan? Top manage adalah direktur utama, direktur dan sebagainya, yang kemudian dia memiliki peran untuk bertanggung jawab atas semua tugas organisasi yang dia ini menjalankan fungsi perencanaan di proses yang pertama. Apa yang harus dia unggulkan? Yaitu kemampuan konseptual, karena dia melakukan perencanaan, planning. Dia berpikir untuk menyusun visi, misi, tujuan daripada organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu middle manage. Siapa dia? Dia manajer, supervisor, pengawas dan sebagainya. Perannya dia apa? Dia sebagai penghubung antara manajemen top level dengan manajemen bawah. Dia harus memiliki keterampilan manusiawi atau interpersonal, karena dia harus bisa mengkomunikasikan antara rencana yang telah disusun, kemudian dia bagi kepada struktur yang di bawah untuk dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah low manage, yaitu karyawan, anggota organisasi. Ya, siapa saja dia anggota, karyawan biasa, karyawan tetap, yang masing-masing ditugaskan untuk mengerjakan kemampuan secara teknis. Inilah tingkatan manajemen yang masing-masing harus memiliki beberapa keterampilan. Yang pertama, keterampilan konseptual yang harus dimiliki oleh top level, direktur utama. Yang kedua, keterampilan manusiawi yang juga sesungguhnya harus dimiliki oleh top level, direktur utama. Tetapi dominannya harus bisa diperkuat oleh si manajer yang berada di middle. Dan terakhir adalah keterampilan teknis yang sesungguhnya juga harus juga dikuasai oleh top dan middle. Tetapi secara keseluruhan kemampuan teknis ini harus dikuasai oleh si karyawan
bawah. Inilah keterampilan yang kemudian harus diperkuat di dalam diri masing-masing setiap level di dalam manajemen. Saya lanjut. Di dalam awal tadi saya katakan bahwa materi yang akan diberikan ya pada hari ini berkaitan tentang bidang-bidang. Bahwa manajemen itu bukan hanya bicara tentang proses, ilmu, seni, atau bukan hanya bicara tentang organisasi, tetapi manajemen terbagi beberapa bidang. Ya. Yang umum di dalam prodi manajemen di Fakultas Ekonomi ada 4 yang sangat dikenal. Yang pertama adalah manajemen operasional. Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang mengurusi mulai dari kegiatan produksi, operasional perjalanan perusahaan, ya, kehidupan perusahaan secara keseluruhan atau setiap harinya, sirkulasi setiap hari dikerjakan oleh namanya bidang operasional. Ya. Yang kedua, manajemen keuangan atau finance management, dia mengatur uang masuk, uang keluar, uang itu digunakan untuk operasional apa, untuk membiayai kegiatan marketing dan sebagainya. Yang ketiga adalah marketing management. Ini ujung tombak di dalam sebuah perusahaan. Karena maju perusahaan, berkembangnya perusahaan juga diakibatkan ya, dia melakukan mulai dari rekrutmen, kebutuhan analisis jabatan, ya, seleksi, pengembangan SDM, bagaimana wewenang ya setiap anggota organisasi itu bisa berjalan dengan sesuai dengan aturannya, ya, agar target, tujuan, ya, visi program perusahaan bisa tercapai. Yang terpenting adalah ketercapaiannya dalam sisi secara efektif dan efisien. Itulah yang kemudian bidang-bidang manajemen memiliki perannya. Sesungguhnya kalau dipraktekkan saling berkesinambungan. Finance membutuhkan marketing. Marketing tentunya bisa hidup adanya finance. Finance bisa berjalan kalau dia memiliki sumber daya manusia yang kuat, yang kreatif, yang inovatif dan sebagainya. Nah, inilah bidang-bidang manajemen. Nah, rekan-rekan teman-teman sekalian, mata kuliah ini mungkin akan lebih bisa dipahami dengan saya akan menampilkan satu video. Video ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih lengkap kepada kalian semua, dan saya harapkan melalui video ini yuk kita bentuk kelompok di sebelah kiri saya kelompok 1, di sebelah kanan saya kelompok 2. Kita simak videonya yang kemudian nanti masing-masing kelompok mengkomentari apa sih maksud dari video tersebut, apa relevansi dengan mata kuliah kita di mata kuliah manajemen pemasaran. Yuk kita simak. Oke, gimana menurut kelompok 1 terkait video tadi? Silakan, saya mau ngomong ini. Saya Pak. Jadi, Pertama, perkenalkan nama saya Nurina dari kelompok 1, ingin mengomentari tentang video yang sudah tadi Bapak berikan. Dari setelah kami berdiskusi mengenai video tersebut, menurut kami setiap perencanaan atau kegiatan di sebuah perusahaan perlu di-manage dengan baik. Perlu adanya sistem yang baik juga untuk organisasi tersebut berjalan dengan efisien dan efektif. Mungkin itu saja dari komentar yang bisa saya dan kelompok saya berikan. Terima kasih. kita tepuk tangan dulu. Jadi intinya ya manajemen itu sangat perlu dilakukan kan, guna mencapai satu tujuan yang tentu menjadi secara efektif dan efisien. Coba kita ke kelompok yang kedua. Saya Pak. Jadi, coba. Baik, sebelum perkenalan dulu nama saya Sambal Sidi. Mengenai komentar dari kelompok kami terkait apa yang tadi kami lihat tentang video yang diputar mengenai itu tentang segala sesuatu yang dilakukan di dalam perusahaan harus ada komando dari seorang pemimpin, sehingga manajemen itu penting dilakukan agar organisasi berjalan efektif dan efisien. Oke. Itu ada tambahan dari yang lain? Cukup. Dan kasih untuk kelompok kedua. Jadi inti dari video tadi yang kita pelajari bahwa manajemen itu penting. Manajemen sebagai
satu sistem di mana untuk mencapai satu tujuan, gitu ya. Tujuan organisasi yang tentunya yang garis bawah adalah secara efektif dan efisien, ya. Itulah yang kalian garis bawahi. Baik, demikian perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan. Semoga ke depan, di bulan depan kita bisa lebih melakukan perkuliahan lebih dinamis lagi, ya, agar ketercapaian dari capaian pembelajaran kuliah ini bisa tercapai dengan maksimal. Demikian dari saya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.